Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solusi Matematika, channel kesayangan kita bersama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang distribusi peluang variabel acak kontinu ya. Untuk lebih jelasnya kita ikuti video berikut. Yang pertama, apa itu variabel acak kontinu? Kita harus kenal dulu untuk variabel acak kontinu ya. Variabel acak kontinu itu diperoleh dari hasil mengukur ya. Hasil mengukur intinya itu, dan nilainya itu berupa bilangan real biasanya. Kemudian nilai-nilai variabel acak kontinu itu biasanya digambarkan dalam garis interval. Jadi ini kata-kata pentingnya, variabel acak kontinu itu mengukur, kemudian ini nilainya itu dalam bentuk interval. Dan satu lagi, bahwa contoh variabel acak kontinu adalah hal-hal yang bisa diukur, contohnya penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, hasil pencatatan waktu, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita buat contoh ya, permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Simpel saja. Dalam sebuah kelas terdapat 36 siswa. Dilakukan pengukuran tinggi badan siswa. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh tinggi badan siswa yang tertinggi. Yang tertinggi itu adalah 180 cm dan siswa yang terpendek adalah 150 cm. Variabel acak T itu menyatakan tinggi badan siswa. Ini variabel acaknya adalah T ya, hanya sekedar simbol menyatakan tinggi badan siswa. Ya, yang ditanya tentukan variabel acak yang menyatakan hasil pengukuran itu. Oke. Untuk menjawabnya ya tadi sudah diketahui bersama bahwa tinggi badan siswa tertinggi adalah 180 cm dan siswa terpendek adalah 150 cm. Nah, jika tinggi badan itu dinyatakan dalam T kecil ya, maka nilainya adalah 150 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 180 ya, artinya berat badan itu tuh dari 150 sampai 180, tidak ada yang melewati batas ini. Jika dituliskan dalam variabel T ya, maka T sama dengan T sedemikian hingga 150 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 180, seperti itu. Mudah sekali ya, jadi soalnya biasanya itu panjang, hasilnya itu sependek seperti ini ya. Oke. Kemudian kita bahas untuk distribusi peluangnya ya, terutama untuk variabel acak kontinu. Fungsi peluang pada variabel acak kontinu ya, biasanya dituliskan dalam bentuk X ya, interval tadi ya. X sama dengan X sedemikian hingga A kurang dari X kurang dari sama dengan B dan X elemen real ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ya. Di sini ada koordinat dan di sini ada fungsi ya. Fungsinya itu adalah fx ya. Fx itu garis ini dengan batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Nah, apakah ini fungsi fx ini adalah fungsi peluang ya? Nah, kita lihat untuk pembahasannya, yaitu misalkan fx adalah fungsi peluang ya. Jadi dikatakan fungsi peluang itu jika memenuhi ada syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa nilai f fx itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0, berarti 0 boleh ya untuk semua X anggota variabel acak kontinu X. Nah, jadi kalau anggota dari variabel acak kontinu disubstitusikan ke dalam fungsi itu, maka hasilnya pasti adalah 0 atau positif atau lebih dari sama dengan 0 tadi. Kemudian yang kedua, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx ya, berarti ya, ini dan terutama di atas sumbu X ya.
atau yang ini saya arsir untuk luas daerahnya. Nah, adalah sama dengan 1 ya, ini untuk interval terdefinisinya saja. Jadi luas daerah ini dari A sampai B itu adalah 1. Nah, untuk mencari luas ini ya, karena ini bentuknya nanti efeknya itu macam-macam, mungkin bisa garis, mungkin bisa kurva dan sebagainya. Untuk mencari luas daerah itu digunakan integral ya. Untuk materi integral bisa dilihat pada video sebelumnya, yaitu dengan mengintegralkan fx ya, integral fx dx dengan batas A sampai B. Nah, ini untuk mencari luas. Nah, dan luas dari A sampai B ini hasilnya adalah 1. Ini kalau untuk fungsi peluang. Nah, kemudian yang ketiga, peluang terambil nilai data pada interval C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. Ini maksudnya apa? Oke, lihat gambar. Ini saya ganti untuk warna pensilnya. Oke. Nah, interval C sampai D ini ya, pada ini. Nah, C sama D ini adalah batas di dalam atau di antara A dan B. Berarti ini misalkan ini adalah C dan ini pas di D. Nah, maka yang dicari adalah luasnya, luas daerah ini ya, saya arsir untuk yang warna biru saja. Mencari luasnya ya, itu sama dengan pakai integral lagi, pakai integral ya, seperti ini ya, ini hanya peluang sekedar simbol ya, peluang untuk C kurang dari sama dengan X kurang dari sama D, mengintegralkan fx dx, tetapi batasnya itu lihat ini dari C sampai D ya, tergantung batasnya berarti. Kemudian yang terakhir bahwa nilai dari Px sama dengan X ya, artinya misalkan di sini luas ini C misalkan berarti hanya berupa garis ini saja, itu mendekati 0 atau serupa dengan 0, tidak ada batasnya, tidak ada luasnya atau luasnya sama dengan 0. Tetapi kalau dalam bentuk interval, misalkan di sini ada Px kurang dari sama dengan X ya, misalkan di sini saya gambarkan lagi saja. Misalkan di sini tadi A ini B, ini adalah X-nya. X kurang dari sama dengan X, berarti yang ini kurang dari sama dengan ini, garisnya saya kasih lurus. Luas ini dengan luas yang X kurang dari X, atau ini garis putus-putus, kita bandingkan saja. Mana ini? Gambar sama, akan tetapi yang ini putus-putus ya, atau tidak sama dengan X ya. Antara yang X kurang dari sama dengan X dengan yang X kurang dari X, ini luasnya sama, pasti sama. Ini hanya sekedar contoh untuk gambar menyesuaikan ya. Jadi artinya bahwa untuk kriteria yang keempat ini, bahwa kalau ada sama dengan dan tidak ada sama dengan itu luasnya sama. Jadi abaikan ini, untuk sama dengan ini tidak terlalu diperhitungkan. Begitu juga karena ini kurang dari, maka begitu juga sama dengan lebih dari, bahwa Px lebih dari sama dengan X sama dengan Px lebih dari X. Oke, ini ya, jadi ada 4 konsep ini, ada 4 kriteria bahwa fx adalah fungsi peluang untuk variabel acak kontinu. Nah, untuk contohnya, nah di sini ada contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 3/16 x pangkat 2 terdefinisi untuk
min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk X yang lain. Nah, pertanyaannya, tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, tentukan nilai peluang untuk P0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Dan ada banyak soal ini ya. Dari soal itu kita mencari ya, pertanyaan yang tadi A, B, C, D, E. Oke, kita bahas bahwa untuk fungsi ini, fungsi fx terdefinisi ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan, nah di sini ada dua hasil. Yang pertama 3/16 X kuadrat ini untuk jika X nya itu dari min 2 sampai 2, tetapi hasilnya 0 untuk X yang lain. Nah, ini maksudnya kalau X nya diganti dengan angka selain yang ada di sini, itu maka hasilnya pasti 0. Oke, kita buktikan untuk yang pertanyaan A. Ya, di sini saya ganti untuk warnanya. Sebentar. Kasih warna merah saja biar jelas. Oke. Tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Jadi ini angka-angka yang ada di sini kalau dimasukkan ke sini pasti hasilnya adalah lebih dari sama dengan 0. Itu nanti bisa dibuktikan. Kemudian di situ tadi dijelaskan bahwa untuk luas dari A ke B, ya, batas atas dan batas bawah tadi, ya, ini sebagai A, ini sebagai B, dari fungsi fx itu sama dengan 1. Nah, kita buktikan bersama. Oke, di sini dx dulu ya, dx sama dengan 1. Oke, berarti mencari integral dari batas bawahnya itu min 2 sampai 2. 3/16 X pangkat 2 dx. Apakah sama dengan 1? Oke. Nah, di sini 3/16 itu bisa dikeluarkan jadi 3/16 integral min 2 sampai 2 X pangkat 2 dx. Bisa ditulis seperti ini. Nah, ini 1 ya. Nah, di sini jadinya adalah 3/16. Ini berapa ini? 1/3 X pangkat 3. Dengan batas berapa ini? Min 2 sampai 2. Sama dengan 1. Ini kalau dikalikan jadinya 1/16 X pangkat 3. Batasnya adalah 2. Min 2 sampai 2 sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke sana. Berarti artinya adalah 1/16 dari yang atas dulu 2 pangkat 3 dikurangi dengan 1/16 kali min 2 pangkat 3. Apakah nanti sama dengan 1? Berarti 1/16 kali 8 dikurangi dengan 1/16 kali dengan berapa ini? Min 8 sama dengan 1. Ini bisa dicoret jadinya ini 2, berarti 1/2 dikurangi dengan ini juga sama min 1/2 sama dengan 1. Berarti ini kan sama ya, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Ini 1, ini juga 1. Berarti terbukti bahwa fx merupakan fungsi peluang ini.
Oke, untuk berikutnya, bagaimana kalau yang ditanya adalah nilai peluangnya, yaitu dari 0 sampai 1. Ini. Ya, berarti sama. Kita cari untuk integral 3/16 x pangkat 2 dx. Ya, akan tetapi batasnya adalah ini sebagai A, ini sebagai B, berarti jadinya 0 sampai 1. Oke, kita hitung bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa integral dari 3/16 x kuadrat ya, jadi kalau ini ada soal yang sama jangan dihitung lagi karena integralnya pasti hasilnya sama, yaitu berapa tadi? Nah ini, nah kita langsung ke sini saja. Nah ini hasilnya adalah 1/16 x pangkat 3. Jadi hitung satu kali saja. Saya tulis 1/16 x pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai 1. Berarti sama dengan 1/16 1 pangkat 3 16 ya, dikurangi dengan 1/16 kali 0 pangkat 3 ya. 1 pangkat 3 itu 1 kali 1/16 adalah 1/16. Ini 0 pangkat 3 itu 0 dikali 1/16 hasilnya 0, berarti sama dengan 1/16. Inilah peluangnya untuk P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Oke, mudah sekali ya. Kemudian untuk kita simpan dulu untuk ini ya, hasil dari integral 1/16 x pangkat 3. Untuk menjawab yang nomor C ya, dengan soal yang sama tentukan nilai peluang P dari min 1 sampai 1. Berarti sama, cari integral ya dengan batas min 1 sampai 1 dari 3/16 x pangkat 2 dx. Hasilnya adalah tadi berapa? Kita lihat lagi, 1/16 x pangkat 3. Oke. 1/16 x pangkat 3 dengan batas min 1 sampai 1. Tinggal cari saja 1/16 kali 1 pangkat 3 dikurangi dengan 1/16 kali min 1 pangkat 3. Berarti ini 1 ya, hasilnya berarti tetap 1/16, dan di sini min 1 pangkat 3 adalah min 1, berarti min 1/16. Jadinya adalah 1/16 tambah 1/16 sama dengan 2/16 ya. Sampai 2/16 boleh, atau disederhanakan jadi 1/8 juga boleh. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yang ditentukan nilai peluang dari P X kurang dari sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau batasnya hanya ini saja ya, satu saja, terus batas bawahnya di mana ini? Nah, kita lihat dari apa ini, batas terdefinisinya. Nah, di sini batas bawahnya adalah min 2, berarti caranya adalah dengan mengintegralkan 3/16 x pangkat 2 dx. Batasnya itu terendah adalah ini min 2 sampai batas atasnya adalah 1 ya. Jadi kalau masih bingung ini, lihat kalau ini dituliskan dalam garis bilangan, di sini min 2, di sini 2. Nah, satunya ada di sini. Misalkan ini 1. Daerah yang kurang dari atau sama dengan 1, berarti daerah sini kan. Nah, tetapi ini dibatasi oleh ya ini. Berapa ini? Min 2 batas bawahnya. Maka inilah hasilnya. Ini daerah yang saya kena arsir dua-duanya, itu berarti dari min 2 sampai 1. Oke. Tadi hasil dari integral itu adalah 1/16 x pangkat 3 dengan batasnya berapa ini? Min 2, ini 1. Berarti sama dengan
1/16 kali 1 pangkat 3 terus dikurangi dengan, nah berapa ini, 1/16 kali min 2 pangkat 3. Kita hitung 1 pangkat 3 1 berarti 1/16, ini dikurangi dengan berapa ini, 1/16 dikali dengan min 2 pangkat 3 ya, berarti sama dengan min 8, sehingga hasilnya adalah 1/16 dikurangi dengan, ini coret dapat 2, ini ini coba tidak usah dicoret, malah jadi boleh nih. Di sini itu min 8/16. Nah, ini lebih mudah nih, tidak menyamakan lagi, sehingga hasilnya adalah berapa ini, 1/16 ditambah 8/16 sama dengan 9/16 gitu ya. Inilah hasilnya. Kemudian yang terakhir untuk soal E adalah tentukan nilai peluang dari X lebih dari 0 ya. Ini saya gambar lagi untuk garis bilangannya, dari min 2 sampai 2, nolnya itu ada di sini. Nah ini batasnya itu ini, jangan kemana-mana dari batas terdefinisinya. Ini terbuka X lebih dari 0. Nah berarti di sini berapakah luas ini, dari 0 sampai 2 ya. Jadi abaikan untuk ini, yang mau entah ada sama dengannya entah tidak ada sama dengannya, tetap pakai 0. Berarti integral 0 sampai 2 dari 3/16 X pangkat 2 dx. Jadi hasil integralnya adalah 1/16 X pangkat 3. Kita masukkan batasnya, berarti 1/16 kali 2 pangkat 3 dikurangi dengan 1/16 kali 0 pangkat 3. Berarti ini berarti 1/16 kali 8 ya, dikurangi 0 pangkat 3, 0 kali 1/16 itu hasilnya 0. Berarti di sini adalah, kita coret saja, dapat 2, berarti 1/2. Inilah hasilnya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.